Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi hadirin dan hadirat jamaah pengajian masjid Rahmat sendiri yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini Allah izinkan kembali sama-sama kita bertemu di tempat yang mulia ini dalam kajian fikih insyaallah. Untuk malam hari ini insyaallah kita masih bahas masalah kunut, yaitu kunut nazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah kunutun bisubhin wa witru nisbi akhirin min Ramadan. Disunahkan baca kunut itu pada sholat subuh akhir pada rakaat yang kedua, dan juga sholat witir pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Itu ya. Jadi kunut itu disunahkan apa? Pada waktu subuh, sholat subuh, dan sholat witir pada pertengahan akhir di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan dibagi dua, ada pertengahan awal, pertengahan akhir. Pertengahan awal itu tanggal 1 sampai 15, pertengahan akhir atau pertengahan 2 yaitu 16 sampai 30 atau 16 sampai 29. Itu. Apalagi wa bisa iri maktubatin lina silatin, dan juga salat lima waktu ya pada rakaat yang terakhir, iktidal rakaat yang terakhir meskipun masbuk lina silatin. Untuk apa? Apabila ada bencana. Ada apa, Pak? Ada bencana nazilah, ada bencana kesulitan. Bencana yang datangnya kepada siapa? Kepada orang muslim. Ya. Jadi pokoknya yang pertama sholat kunut itu waktu apa? Subuh. Kemudian yang kedua pertengahan sholat witir. Pertengahan kedua dalam sholat witir, kan itu. Kemudian yang ketiga adalah sholat wajib, sholat 5 waktu apabila ada bencana. Yang menimpa siapa? Yang menimpa orang muslim. Itu Pak maksudnya ya, biar paham nih. Walau wahidan, meskipun cuma seorang, tapi seorang itu adalah orang yang begitu pengaruh terhadap kita sebagai orang muslim. Kalau di Indonesia ada nggak kira-kira orang yang pengaruh? Ulama pengaruh, kemudian pemberani, ada nggak? Ya, kalau kemarin itu ada Habib Rizik tuh, ya meskipun memang juga banyak yang gede banget sama dia, dan orang-orang, ya pokoknya banyak yang gede sama dia, sama beliau ya. Dia itu orang pemberani. Beliau itu adalah bukan amar ma'ruf, tapi amar ma'ruf nahi munkar. Ya Pak ya. Nah, kalau kita banyakkan ustaz para yang lainnya itu kan amar ma'ruf doang tuh. Kalau beliau apa? Nahi munkar kerjaan dia itu susah. Nah misalnya beliau waktu di penjara, itu kan namanya kita lagi apa? Musibah itu. Jadi ulama yang kita apa? Yang kita bangga-banggakan itu penjara, meskipun salahnya yang ketahuan kan Pak ya, orang-orang yang penjara, dia ngaku dirinya sehat aja, nyatanya COVID penjara kan itu Pak. Itu misalnya beliau, ya kita disuruh orang Islam disunahkan baca apa? Kunut gitu loh Pak. Tolong diambilin itu.
Ya, cek materi Pak. Ya, jadi baca kunut itu saya ulang lagi. Pertama, sholat subuh. Yang kedua, pertengahan kedua di bulan pada sholat sunat witir di bulan Ramadan. Udah itu. Satu lagi kapan? Pada sholat 5 apabila ada apa? Ada bencana. Udah. Jadi itu kunutnya sama sebetulnya. Jadi doa kunut itu juga itu yang dibaca. Cuma memang nanti ada tambahan dikit lah. Kalau misalnya kita tambahannya belum hafal, udah baca kunut aja. Coba ya, baca kunut. Nah, wa bisa ini maktubatin linazilatin walau wahidan ta'adda nabuhu ka asril alim as-suja wadalik wasal fiyal khauf. Misalnya lagi takut banget ya, takut sama musuh kita, boleh itu. Wal kahti musim paceklik paceklik itu boleh juga baca apa? Kunutna sila. Wal wabah atau ada wabah, kalau kemarin ada apa itu? Covid, boleh itu baca kunutna sila. Nah, gimana kalau sholat sunat yang lain? Gak boleh. Duha, pokoknya sholat duha, pokoknya sholat sunat yang lain gak boleh. Jadi yang boleh itu cuma 3. Apa tadi? Subuh, kemudian pertengahan witir, pertengahan akhir bulan Ramadan, dan sholat wajib apabila ada bencana atau musim. Apa ya? Nah, oke, terus doanya apa? Itu tadi ini ya, Allah madini biman hadai dan seluruhnya apapun apa? Ya kan itu. Barakallahu wa tusallallahu alaihi wasallam ala nabi wa la tusallu awalu wa yazidu fihi man mara kunut Umar. Ada namanya kunut Umar. Ini kunut Umar. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaik. Jadi ini kunut apa? Kunut Sayyidina Umar. Itu. Mana boleh enggak habis kunut yang Rasulullah yang biasa kita baca kemudian ditambah dengan kunut Umar? Boleh enggak? Silahkan. Gitu ya. Kemudian wala maka kunut subhil mazkur awalan. Jadi cara bacanya ya Pak ya. Jadi kunut subuh dulu itu kita baca awal hari Nabi qudima ala hadza. Kemudian baru kunut Umar kalau mau dibaca. Famin kalau arada ahadma faqat ittasar al awal. Kalau disuruh pilih kunut Umar atau kunut Rasulullah, pilih benar kunut Rasul. Wala yata'ayyanu kalimatul kunut. Nah, jadi kalimat kunut itu enggak terutama kunut silah ya Pak ya. Itu enggak dihususkan doanya kayak begini gitu loh. Wala yata'ayyanu kalimatul kunut fa yusiu anha ayatul tadammanat du'a'u in qasara ka akhir al-baqarah. Wa kata doa mahdun wala ghairu mahdurin. Jadi doanya itu boleh doa apa aja. Atau misalnya di sini kan doa akhirul baqarah. Akhir dalam surat Al-Baqarah, Pak. Gitu ya. Apa itu? Rabbana la tu'akhidna in nasina. Misalnya kita baca nih ya. Allahumma atina fiman hadait wa afina fiman af wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'taytana bi rahmatika syarra ma qadait. Dengan jika fa'innaka taqdi wa la yuqda itu suruh situ karena ke sana. Fa'innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa la ya'adu 'alaik wa la ya'idu. Fa'innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walaik wa la
tabarakta rabbana wa ta'ala barakal hamdu ala ma qadait. Itu tanya. Kemudian nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah itu boleh kita teruskan itu tadi itu apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahzan seterusnya. Kemudian kita tutup dengan apa? Dengan selawat. Famin tamma law arada al-faqat ittaba al-awam. Kemudian, qala syekhuna walladhi yatadi'u 'ala al-khalida linazil ya'ti bi kulli subah summa yahtati bi su'ali rabbi tilka nazilah. Nah, untuk salat kunut nazilah gini Pak. Qala syekhuna berkata Imam Ibnu Hajar walladhi yattajihu annal qanita linazilatin. Berkata Imam Ibnu Hajar bahwasanya kunut nazilah itu yakni bi qunutis subhi, dibaca setelah kunut subuh gitu Pak. Kunut subuh ini yang biasa kita tambahin gitu. Kalaupun nggak ditambahin ya nggak jadi masalah. Ya Pak ya. Jadi setelah kunut subuh itu kita baca, kemudian diapain? Ditambahin. Walladhi yattaju annal qanita linazilatin ya'ti bi kunutis subhi summa yahtimu bi su'ali rabbi tilka nazilah. Nah, yang kita minta itu apa namanya? Di situ kita minta apa tuh? Kalau sekarang Palestina lagi apa? Lagi perang sama Yahudi lah kita minta biar supaya apa? Biar supaya orang-orang Palestina dimenangin, supaya orang-orang Yahudi dimanain? Dihancurin kan gitu bahasanya Pak. Summa yahtimu bi su'ali rabbi tilka nazilah. Gitu Pak ya. Kalau misalnya nanti itu lagi musim apa kita? Paceklik gitu ya. Nah, itu ditambahnya doa yang berkaitan dengan paceklik itu. Nazilahnya. Ya Pak ya. Oke. Wa jahrun bihi ay al-qunut nadban imamun walau fi sirriyah. Namun jadi imam, jadi kunut itu dibaca dengan apa? Cara jahar. Meskipun apa, Pak? Meskipun salatnya salat sir. La makmum enggak usah, Pak. Enggak usah jahar dia. La makmum lam yasma'hu wa munfaridun fa yusirrani mutlaqan. Kalau makmum itu enggak usah keras. Nah, dengerin aja tinggal apa? Tinggal amin. Dan itu salat sendiri. Dan itu yang wa munfaridun fa yusirrani bihi mutlaq. Wa amma jahran makmum sambil menuta imami oleh doa minhu. Dan makmum amin apabila dia dengar apa? Kunutnya si imam. Jadi kalau misalnya imam baca kunutnya pelan-pelan, ya kita nggak usah amin, kita baca kunut juga gitu loh Pak. Misalnya kita baca kunutnya kagak dengar nih kita, dan kita baca kunut juga, kita baca kunutnya nggak usah amin. Gimana kita mau amin ya Pak? Apa? Imamnya bacanya kagak keras begitu Pak. Jadi jangan ngomong aja kita, coba ya. Oh, ada gitu. Mana sih kok baca aja kita gitu Pak ya. Jadi wa amana jaran makmum sami qunut imamihi doa amin. Wa min doa termasuk doa ada as-salatu ala nabi, yaitu selawat kepada Nabi. Fa yu'minu laha 'alal aujuh, maka disunahkan apa? Untuk amin. Amma sana wa huwa fa innaka taqdi wa la yu'anu ila akhiri fa yaqulu lahu sirran. Adapun fa innaka taqdi dan seterusnya itu dibaca secara sir. Amma ma'mum lam yasma'u aw sami'a sautan la yafhamu fa yaqta sirran. Itu tadi kalau misalnya kita jadi makmum kemudian apa? Kita enggak dengar itu imam baca doanya ya kita baca aja gitu Pak. Wa kulli hali imam intasi sunatsi bidoa ay bidoa kunut. Maka hukumnya bagi imam terutama baca kunut ya, itu dia baca buat dirinya sendiri. Udah gitu ya Pak. Apa yang dibaca? Allahumma adini fi man hadait wa afini. Maksudnya ini ya.
Ya, namanya buat dia doang. Linahi an taksisi nafsi bil doa. Fa yaqulul imam ihdina Allahumma ihdina. Nah, dan Allahumma wa ma'utifa alaihi bilal jami' dan yang dihatamkan dengan apa? Semua itu ya pakai lafaz yang diganti gitu Pak. Wa qadiyatu anna sa'iral adya kadalik. Dan menurut beliau juga dikatakan kalau begitu semua doa juga kayak begitu gurunya bahasa gitu Pak. Jadi kalau kita buat rame-rame itu udah beda untuk jangan kalau sendiri ya untuk sendiri gitu Pak. Nah, gitu ya. Wa yata'ala hamru ala ma lam yarid min huwa imamun bilatil ifrad wa huwa kadir. Qala ba'dul mufad inna aliyatahu kullaha bilatil ifrad wa min samma jarra ba'du ala al-ihtisas al-jam'i bil qunut. Adapun untuk yang lainnya ada juga misalnya doa-doa yang memang itu dari Rasulullah itu kalimatnya udah kalimat mufrad atau ifrad gitu Pak ya. Itu bisa juga nggak usah diganti. Nggak usah diganti apa aja jangan gitu. Kalau memang doanya itu atau doa dari Al-Quran ya Pak. Rabbana la tu'akhidna dia ucapkan sendiri apa? Robbi gitu ya. Nggak boleh diganti jangan. Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw dan seterusnya. Ada yang tanya Pak, silakan. Termasuk Jumat juga digunakan. Apanya? Betul ya. Jadi sholat Jumat juga disunahkan untuk baca Yunus karena itu kan sama juga sholat subuh gitu. Jadi itu sebenarnya apa mengasih anjuran dari DKM atau terserah makna. Jadi kan ini juga ya kita terserah aja karena memang ini sifatnya apa yang jarang gitu ya. Dan ntar kalau misalnya nggak biasa kemudian salah jadi malah apa ntar? Jadi malah ribut kan gitu. Nah, gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya kayak nggak jadi masalah, gitu. Tapi kita anjurkan untuk itu baca. Gitu. Kita baca ya namanya juga emang jarang kita. Ya Pak ya. Ada masa-masanya. Hah? Ada masa-masanya tertentu. Jadi jarang. Ya kalau bisa ya memang dijapali lah di rumah kan. Kita yang ini juga kadang masih juga agak salah itu makanya emang jarang. Latihannya kapan ya Pak lagi sholat sendiri? Sholat sendiri, sering sholat sendiri ya Pak? Sering kan? Sholat sendiri, rasa mah. Itu latihan di situ aja gitu. Itu Pak ya. Meskipun memang itu tadi ya pemerintah kita juga agak nyuruh itu pertama itu ada suratnya sampai sekarang enggak gitu loh. Tapi yang jelas kita tidak tahu sekarang keadaan saudara-saudara kita itu gimana gitu Pak ya. Coba lihat di YouTube-nya itu. Allahu Akbar, anak-anak kecil Pak. Ya. Anak-anak kecil itu pada gawanya mamanya mati dia itu coba bayangin. Kita aja yang udah gede imam mati misalnya gitu ya. Kita bingung apalagi bocah yang masih kecil. Ya, kita baca doa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan saudara kita mudah-mudahan diberi kemenangan di sana dan juga nanti habis sisa ini takziah ya Pak yang ada waktu ya jadi ke rumah Bang Ahmad insyaallah di 3 hari 3 malam dulu itu kita baca apa namanya Yasin udah aja kita mulai jam 9 tahlilannya paling enggak paling setengah jam ya setengah jam lewat lah kita jangan nanti yang mimpin lama atau enggak kan ya udah kita jadi yang kebiasaan seperti ini jangan kita tinggalin kita hilang gitu Pak ya. Nah kalau sekarang kita udah hilang ntar pas kita mati kita kada ada yang ngaji Pak kalau gitu ya Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna